Israel, saudara, mengabaikan seruan internasional dengan melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza. Rafah adalah pusat kamp pengungsian bagi warga Palestina yang terusir akibat serangan Israel. Israel terus mengabaikan seruan masyarakat internasional dengan dalih memburu anggota Hamas, pasukan Zionis menyerang kota Rafah. Kota Rafah merupakan kota yang menjadi kamp atau pusat pengungsian warga Gaza. Sedikitnya 50 orang tewas akibat serangan Israel ke kamp pengungsian di Rafah. Kebrutalan serangan Israel digambarkan warga Palestina yang selamat dari serangan udara Israel. والله سمعنا صوت قصف قريب من هنا اجينا لقينا المخيم ملان بالنازحين ملان اطفال وشباب ونساء وشيوخ والمخيم معروف انه نازحين يعني معروف انه اللي جايين اصلا من هنا اغلبهم من الشمال لقينا المخيم كله مولع نار بشكل رهيب جدا استدعينا حاولنا الدفاع المدني يجي الدفاع المدني بس لقينا اشكال يعني مناظر مش طبيعيه اشلاء ناس تقريبا سايحه ولا ضل حباب ولا ضل اهل يا رب رحمتك وسع كل شيء يا رب حسبي الله ونعم الوكيل يا رب ايش اللي عملناه احنا يا ربي بنصلي وبنصوم بيدك يا رب ارحمنا يا رب بيدك وبنصلي. Sekjen PBB Antonio Guterres mengecam serangan yang menewaskan puluhan warga sipil yang tengah mencari perlindungan dari konflik. Guterres di media sosialnya mengatakan tidak ada tempat yang aman di Gaza. Kengerian ini harus dihentikan. Di sisi lain, 3 negara anggota Uni Eropa, Spanyol, Norwegia, dan Irlandia, secara resmi pertanggal 28 Mei 2024 mengakui negara Palestina. Menlu 3 negara itu membuat pengumuman bersama pengakuan negara Palestina di markas Uni Eropa di Brussels, Belgia. Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez Bueno, meminta Israel segera menghentikan serangan ke kota Rafah. Al que señalaba, yo creo que lo que hace es subrayar aquello que la Corte Internacional de Justicia ha indicado. Y quiero recordar que las medidas cautelares, como todas las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, son obligatorias. Son obligatorias para todas las partes. Y es que Israel tiene que detener su ofensiva en Rafah. De la misma forma y con la misma contundencia que condenamos el lanzamiento de cohetes por parte de Hamas hacia Israel. Sebelumnya, Mahkamah Internasional atau ICJ Jumat pekan lalu telah meminta Israel menghentikan rencananya untuk menyerang kota Rafah. ICJ juga memerintahkan gencatan senjata di wilayah Gaza. Namun perintah itu kembali diabaikan Israel. Dunia hanya bisa mengecam saat Israel serang kota Rafah. Masihkah ada harapan untuk menghentikan kebrutalan Israel? Kita bahas bersama penasihat hubungan internasional Sinergi Policies, Dina Prapto Raharjo. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam. Mbak Dina, Israel ini semakin brutal. Terakhir menyerang kamp pengungsian di mana banyak anak-anak, lanjut usia dan juga perempuan. Lalu kenapa masyarakat internasional ini tidak bisa melakukan apapun, hanya mengecam saja? Sebenarnya bukan hal baru ya bahwa masyarakat internasional tidak bisa berbuat banyak hal. Ini artinya memang di tataran internasional itu kekuatan antar negara itu bentuknya lebih seperti piramida. Jadi ada negara-negara barat, negara-negara superpower yang secara ekonomi, politik, dan militer itu masih menjadi penentu. Dan dalam hal Israel Palestina ini mereka kompak untuk mendukung Israel. Nah, yang menarik memang tadi pemberitaan seputar 3 negara Eropa yang kemudian memberikan dukungan ya kepada Israel. Tapi menurut saya itu lebih sebagai anomali, karena kalau dilihat dari struktur politik di dalam negeri negara-negara tersebut, Norwegia, Irlandia, mendukung Spanyol, Palestina maksudnya ya, Mbak ya tadi? mendukung Palestina. Ya. Ini 3 negara ini di dalam negerinya itu orientasi politiknya memang sedang bergeser ke arah yang lebih ke kiri. Di Norwegia dan Spanyol dipimpin oleh Partai Buruh saat ini. Jadi saya membayangkan konstituen mereka juga lebih mendukung isu-isu kemanusiaan dibandingkan kalau posisinya dipegang oleh partai yang lebih ke kanan. Dan negara-negara Eropa yang lain yang sudah lebih dahulu
dulu mendukung Palestina, ada 10 negara Eropa itu sebenarnya juga mendukung pada masa dulu masih dipegang oleh Soviet, masih ada perang dingin. Artinya memang tidak ada perubahan yang signifikan sejak zaman perang dingin dulu. Komposisi dunia itu masih diambil peranannya untuk pengambilan keputusan terkait isu ini di Barat. Mbak Dina, itu kan kalau kita dengar apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bilang bahwa ini tragic mistake ya, kesalahan tragis begitu. Apakah ini menandakan apa nih? Kan katanya akan menyelidiki begitu. Menurut saya Netanyahu bertekad betul untuk menjadikan Timur Tengah, khususnya wilayah dia itu hanya satu negara, hanya Israel. Tidak ada two-state solution. Jalan itu yang dia berusaha tutup sama sekali. Dan mungkin untuk masyarakat Indonesia yang secara belum pernah gitu ya melihat situasi di sana, pendudukan Israel di Palestina ini posisinya tidak seperti ada satu negara yang kemudian diduduki langsung oleh militer ya, tetapi masyarakatnya berbaur dalam bentuk kantong-kantong. Jadi untuk keseharian kehidupan masyarakat Palestina, mereka bekerja di Israel. Demikian pula orang Israel ada yang bekerja di wilayah-wilayah Palestina. Jadi untuk urusan politik, ini kita bicara Netanyahu juga tentu berhitung secara politik ya. Tapi artinya Perdana Menteri sendiri tahu, harusnya tahu atau memang tahu dengan serangan udara yang memang dikhususkan atau disengaja di kamp pengungsian ini? Menurut saya tahu, karena secara politik orang-orang Arab itu jumlahnya lebih banyak. Orang-orang Palestina itu jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang Israel. Kalau di total, orang-orang yang berada di Gaza, orang Palestina itu ada 2,3 juta. Di tepi barat ada 3,7. Belum lagi yang menjadi pengungsi diaspora itu ada sekitar 6 juta. Berarti kalau di total ada sekitar 11 juta, sementara total penduduk Israel itu cuma sekitar 8 juta. Jadi kalau ada pemilu dan tadi posisinya itu mereka berada di kantong-kantong dan mereka berbaur, bisa jadi posisi politik orang-orang yang Palestina bisa menguat kan. Satu-satunya cara adalah menghabisi mereka. Jadi menurut saya ini satu hal yang disengaja. Apa yang bisa kita lakukan? Berkali-kali juga Menlu Retno kan bilang harus ada two-state solution. Kalau gitu apalagi langkah yang kemudian mudah-mudahan ini bisa meredakan ya atau bahkan meniadakan peperangan yang terjadi di antara Israel dan juga Palestina? Menurut saya kita bicara hal yang sederhana dulu. Dalam 10 Mei yang lalu PBB berusaha untuk mengambil voting supaya status Palestina ditingkatkan di PBB. Dan ada 9 negara yang menolak, termasuk negara-negara tetangga kita di Mikronesia ya, di kawasan Pasifik. Ada Mikronesia, ada Palau, ada Papua Nugini, ada Nauru. Nah, negara-negara ini sebenarnya kecil dari segi jumlah penduduk, kecuali Papua Nugini lah sekitar 9 juta. Yang lain sisanya hanya sekitar 12.000, 18.000. Tapi suara mereka satu di PBB. Nah, bisakah Indonesia memastikan bahwa mereka berubah pikiran mendukung Palestina? Itu satu, karena mereka dekat sekali posisi dengan Indonesia. Yang kedua, 2024 sampai 2026 Indonesia mengambil posisi sebagai anggota Dewan HAM di PBB. Dan sudah pernah disampaikan tekad Indonesia adalah mengagendakan isu-isu HAM di PBB. Berarti Indonesia harus lebih konsisten mengangkat isu itu dan mau menyoroti dimensi-dimensi yang lebih sifatnya hak asasi manusia. Jadi bukan masalah ekonomi, bukan masalah kemanusiaan, tapi hak asasi manusia. Termasuk mungkin juga dari masyarakat yang di media sosial juga menyoroti sekarang memakai hashtag atau judul All Eyes on Rafah ya, semua mata tertuju pada Rafah, itu mudah-mudahan bisa menggugah juga ya Mbak ya? Ya, salah satu caranya adalah dengan awareness tadi ya. Tapi memang di tataran yang di tataran yang lebih praktis, kita perlu lebih realistis ya. Kalau kita bicara soal keterlibatan aktif itu penguatan posisi kita di Timur Tengah, hubungan-hubungan bilateral dengan negara-negara yang sebenarnya juga galau dengan posisi mereka yang langsung dengan Israel. Saya ambil contoh Yordania ya, karena dia tetangga dekat. Dia sebenarnya nggak ingin mendukung Israel, tetapi karena dari sisi ekonomi, dari sisi infrastruktur, dari sisi kemudian konektivitas ekonomi, mereka harus bergantung pada Israel, masuk urusan air. Akhirnya mereka
Mau tidak mau. Ya, negara-negara seperti itulah kita perlu cari jalannya di tingkat bilateral. Mbak Dina, terima kasih untuk ulasannya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Mbak Dina. Terima kasih.